Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Pagi ini semuanya sehat ya? Sehat, Pak. Ya, ini saya lihat semuanya ceria, wajahnya berseri-seri, kemudian kelihatannya hatinya juga senang. Tapi ingat, walaupun hatinya senang, jangan pernah melupakan karena kita kondisinya sedang ada pandemi COVID, jangan lupa pakai masker kalau keluar, kemudian kalau habis bepergian, cuci tangan, ya, jangan bosan-bosan. Nah, selanjutnya, sebelum kita mulai, ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya lengkap ya? Lengkap. Oke. Alhamdulillah semuanya lengkap. Kemudian sekarang kita berdoa dulu untuk memasuki awal pembelajaran kita pada hari ini agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang saya mau tanya dulu sebelum kita masuk ke pembelajarannya. Ananda Bogas, orang tuanya kerjanya apa ya? Saya, Pak. Iya. Wira swasta, Pak. Oke, wira swasta. Nah, itu termasuk dalam pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu terkait dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Kenapa? Karena walaupun pekerjaannya tetap berbeda, salah satu isinya adalah tetap kita harus menghormati pekerjaan orang lain, walaupun itu tidak sama dengan pekerjaan kita atau pekerjaan orang tua kita. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan belajar tentang materi, yaitu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Dan yang kedua, kita akan mempelajari tentang identifikasi hal-hal yang harus diperhatikan saat menggambar. Nah, untuk yang pertama, silahkan dilihat di slide. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Santai, Pak. Rantai apa coba? Mas. Rantai? Apakah rantai sepeda motor? Rantai emas. Oh, bukan, betul. Ya, rantai berwarna emas. Kira-kira pernah melihat gambar ini di mana? Ada yang tahu? Di Garuda, Pak. Wah, betul. Ananda Supri. Ya, ingatannya sangat kuat sekali. Ini adalah lambang yang berada di Garuda Pancasila. Sesuai dengan yang kita sampaikan tadi, coba kita nanti akan mempelajari apa makna di balik lambang ini. Nah, yang pertama, mata rantainya itu berbentuk segi empat. Ini segi empat. Itu melambangkan apa? Itu melambangkan laki-laki. Kemudian yang kedua, rantainya berbentuk lingkaran. Keseluruhan ini membentuk lingkaran. Itu artinya melambangkan perempuan. Nah, kemudian yang ketiga, mata rantainya itu saling berkaitan. Maknanya apa? Maknanya adalah baik manusia, setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, membutuhkan satu sama lain. Sehingga apa? Bersatu menjadi kuat seperti rantai. Nah, itu makna dari lambang sila kedua. Nah, tadi setelah kita mempelajari tentang makna dari simbol sila kedua Pancasila, Bapak Guru akan minta kalian untuk berdiskusi. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Nanti saya tunjuk ketuanya. Nanti Pak Supri sebagai ketua, kemudian Mas Supri sebagai ketua, Mbak Bogas sebagai ketua, Mbak Sri sebagai ketua, dan Mas Suryo juga sebagai ketuanya. Nanti masing-masing ketua saya minta untuk presentasi. Nah, selanjutnya silakan nanti dicek di grup WA-nya masing-masing kelompok. Nanti akan saya share LKPD-nya. Nanti ada bahan yang harus didiskusikan. Terus nanti kita ketemu lagi untuk presentasi terkait dengan hasil diskusi tersebut. Baik, setelah kalian berdiskusi, sekarang kita akan minta pendapat dari masing-masing kelompok terkait dengan
LK yang sudah saya share tadi. Di antaranya adalah di situ saya minta nanti masing-masing menyampaikan, memberikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita saja, yang sesuai atau yang cocok dengan pengamalan sila kedua. Gitu ya. Tadi sudah dibahas ya di masing-masing kelompok ya. Ya, Udah, Pak. Oke, baik. Kelompok siapa dulu yang mau untuk menyampaikan pendapat? Dipersilakan. Tidak perlu ditunjuk ya satu-satu. Silakan yang merasa siap untuk presentasi saja. Silakan. Saya beri kesempatan. Saya Pak. Silakan, Mas Supri. Contoh pengamalan sila yang kedua yaitu menghormati orang lain. Oke, bagus. Cukup satu ya. Nanti biar kelompok yang lain bisa ikut menjawab ya. Oke, kalian semuanya bagus. Terima kasih atas partisipasi diskusi dengan teman-temannya. Nah, karena tadi kita tampilannya adalah bergambar rantai. Nah, kita sekarang masuk pada materi menggambar. Siapa yang suka menggambar? Ya, Pak. Ya, bagus. Yang tidak suka menggambar, berusaha untuk suka. Baik, tapi menggambarnya nanti bukan menggambar tentang rantai tadi, bukan. Tapi menggambar perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Nanti langkah-langkahnya akan Bapak Guru share lewat WA Group. Begitu ya anak-anak ya? Ya, Pak. Ya Pak. Oke, nah jadi hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggambar itu yang pertama sudut pandang. Sudut pandang itu apa maksudnya? Sudut pandang itu maksudnya adalah ketika benda itu terletak jauh, berarti harus digambar ukurannya kecil atau besar? Kecil. Kecil. Sebaliknya kalau gambarnya dekat berarti harus digambar besar. Jangan Besar. sampai kebalik. Gambarnya di tempat yang jauh tapi ukurannya sangat besar. Itu namanya tidak sesuai dengan sudut pandang. Nah, kemudian yang kedua proporsi. Maksudnya proporsi itu apa? Proporsi itu harus memperhatikan keseimbangan bentuk. Contoh, menggambar dua tangan. Nah, maka tangan kanan dan tangan kiri harus ukurannya, bentuknya harus sama. Jangan sampai nanti tangan kanannya kecil, tangan kirinya besar atau besar sebelah. Itu namanya tidak proporsional. Yang selanjutnya memperhatikan komposisi. Ini susunan atau tata letak benda itu. Kalau kita menggambar manusia berarti ya susunannya harus sesuai dengan manusia. Matanya ada dua, hidung terletak di bawah mata, kemudian mulut di bawah hidung dan seterusnya. Jangan sampai nanti kebalik. Hidungnya di atas mata, kemudian mulutnya juga nanti di sebelah telinga misalkan, nanti tidak komposisinya tidak tepat. Nah, gelap terang ini adalah memperhatikan terkait cahaya yang masuk. Jadi harus memperhatikan tentang posisi ketika benda itu mendapatkan cahaya, maka gelap terangnya juga harus diperhatikan. Nah, yang terakhir ini nanti yang akan membentuk benda itu menjadi 3 dimensi adalah adanya bayang-bayang. Jadi benda yang terkena cahaya itu biasanya akan ada bayang-bayangnya. Baik anak-anak, capek enggak ya? Sudah Capek, Pak. menjelang yang capek ya? Nah, kalau Capek. sudah capek, sekarang waktunya kita mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari tadi. Ada yang ingat? Tadi kita membahas tentang lambang sila keberapa? Sila kedua, Pak. Sila kedua. Bagus. Tadi gambarnya berbentuk apa? Rantai. Berbentuk rantai. Bagus ya. Jadi kalau laki-laki itu disimbolkan dengan mata rantai yang berbentuk Kotak. itu. Satu rangkaian itu membutuhkan hubungan antara manusia bahwa saling membutuhkan. Kemudian yang kedua, kita tadi mempelajari tentang langkah-langkah terkait ketika kita akan menggambar. Jadi menggambar itu juga ada langkah-langkahnya, ada yang harus diperhatikan. Ada yang mau ditanyakan? Anak-anak? Tidak ada? Nah, yang terakhir, Ya, Pak. nanti masih ada tugas evaluasi yang akan saya kirimkan lewat link juga nanti Google Form. Silahkan dikerjakan. Nanti opsinya pilihan ganda. Dikerjakan dengan jujur ya. Jangan mencari di internet,
jangan bertanya sama orang tua, kerjakan sendiri. Karena mandiri, jujur itu sesuatu yang luar biasa. Terima kasih anak-anak atas kebersamaannya pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Amin. Selanjutnya kita tutup pertemuan pada kesempatan siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai? Dari Pak Guru tentunya banyak salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Guru cukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.